mengandaikan sholatmu. Karena di dalam sholat kita itu khusyukkah sholat kita, sempurnakah sholat kita. Maka dalam sholat ini bisa jadi sholat kita tidak khusyuk. Apa sebabnya? Karena wudhu kita tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat berserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati kepala desa, Pak RT RW berserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian yang saya hormati para ustadz, guru-guru yang hadir pada ini malam yang berbahagia, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Ini nampaknya nih tarawih ini udah babak apa kita ini. Biasanya di tempat saya nih Bu ya Pak, kalau tarawih itu ada dia pakai babak dia. Ada babak penyisihan, babak semifinal, babak final, dari 1 sampai ke 10, 11 sampai ke 20, 21 sampai 30. Kalau hari pertama, kedua dimana pun penuh masjid, musola penuh sampai tak muat. Makanya kita pun hampir penuh nih, bangun baru lagi Bu ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah sampai terakhir nih Bu, Pak. Amin, istiqomah sampai terakhir. Jangan kita nanti ya, saya ngisi dari 1 sampai hari ini dan terus itu ada yang masjidnya besar, itu ya anak-anak jemaahnya paling banyak. Kemudian kaum ibu, siapa mau saya hormati, bapak-bapaknya tak ada, hanya 1 imam cuman. Ya, istiqomah sampai hari terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Maka kita masuk pada hari ini malam yang berbahagia, yaitu masuk kita memperingati nuzulul Quran. Ini mungkin setiap tahunnya sudah kita peringati, kita mengulang kembali, mengingatkan kembali apa itu Al-Quran itu, kapan terjadinya, kapan turunnya, ini yang kita ulang terus setiap tahunnya. Biasa ini masuk dalam ke-17 Ramadan, dijelaskan di dalam kitab Bidayah. Maka hari turunnya Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 seperti yang dibacakan ibu kita tadi. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu ada bulan yang di dalamnya yaitu turunnya Al-Quran, yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Maka sumber hukum Islam yang kita kutip dari pelajaran-pelajaran yaitu kepesantrenan, baik itu pondok pesantren modern, klasik, terpadu, yaitu ada usul fikih mabadi awaliyah, usul fikih syarah al-warqat. Sumber hukum Islam kita ada Al-Quran, hadis, ijma ulama, kias. Maka turun ke bawahnya ada istishab, istihsan, uruf. Maka kita balik kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan kita adalah Al-Quran sebagai hukum Islam kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, turunnya Al-Quran pada dahulunya yaitu di Gua Hira, yang mana Rasulullah dulu berkhalwat di Gua Hira beribadah kepada Allah. Disitulah menerima wahyu di Al-Quran itu. Maka sebelumnya Al-Quran itu terbuat dari lembaran. Makanya suhufun, sofhatun, lembaran-lembaran. Ditulis di mana, Bu? Di pelapah kurma. Biasanya ini ada dipajang nih di acara-acara musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi atau tingkat nasional. Al-Quran dahulu ditulis di pelapah kurma, di kertas-kertas yang lama. Kemudian lembaran ini disatukan. Maka Al-Quran ada ayatnya Makkiyah dan ada ayatnya Madaniyah. Maka Al-Quran terbagi dua versi. Ada Al-Quran Madinah, kalau di Indonesia ini, kemudian ada Al-Quran Indonesia, tapi isinya sama, cuman halamannya beda. Al-Quran terbitan Madinah, Al-Quran terbitan Indonesia, maka itulah dua Al-Quran. Kalau ini adalah Al-Quran terbitan Indonesia, maka diterbitkan oleh yaitu Kemenak. Isinya tetap sama, hanya berbeda, mereka ini hanya halaman, letak-letak halamannya dan letak-letak ayatnya. Nah, itu aja bedanya. Kalau ini juznya sama, ayatnya, jumlah apanya sama semua, jumlah suratnya sama semua. Maka itu dua versi. Silahkan kita pilih versi mana kita serasi. Mau Quran dari Madinah kah, Quran Indonesia kah, silahkan. Sesuai dengan keserasian kita semua. Mana kita mampu, sanggup, kita silahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disitulah terjadinya wahyu dulu. Iqra wahai Muhammad, bacalah, saya tidak mampu baca. Maka malaikat turun menerima wahyu Rasulullah, menggigih Rasulullah. Iqra wahai Muhammad, baca, saya tidak sanggup membaca. Maka akhirnya apa terjadi? Rasulullah pulang ke rumah, lalu dia menggigil, diselimuti langsung oleh Khadijah. Nah, itu ketika menerima wahyu itu. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ada ibu-ibu nyelimuti bapak? Abu, ada? Nah, kalau ibu-ibu sekarang banyak pertanyaan, untuk apa diselimuti? Kenapa selimuti? Nah, Khadijah begitulah setianya, langsung dia, karena tahu dia itu menerima wahyu Rasulullah itu.
pada itu Al-Quran turun. Saya jumpa dengan malaikat Jibril menerima wahyu, Al-Quran turun bahwa untuk diterapkan sebagai hukum Islam kita. Maka Al-Quran yaitu pertama yang diturunkan ayatnya itu adalah surat Al-Alaq. Maka Iqra wahai Muhammad, bacalah katanya. Kemudian Al-Quran turun kepada Rasulullah selama 22 hari, 2 bulan, dan 2 tahun. Rasulullah berumur 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Kemudian juznya 30. Kemudian ayat 6.236 ayat dikumpulkan di masa Abu Bakar 634 Masehi. Itulah sejarah Al-Quran ini. Maka ini kita kupas, kita petik pelajarannya. Kapan terjadinya? Kapan peristiwanya? Maka jumlah ayat ini, nah inilah sekarang ini. Menjadinya lembaran-lembaran Al-Quran ini disatukan menjadi namanya mushafun. Mushaf Indonesia, mushaf Madinah. Nah, ditulis dengan secara khat naskhi. Tulisan yaitu khat naskhi, yaitu untuk kita baca, kita pahami. Yang dahulunya Al-Quran tidak pakai harokat, maka di masa sahabat-sahabat Al-Quran kemudian diharokati, dibarisi. Maka ini sejarah peristiwa turunnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita membaca Al-Quran enggak? Ada membaca Quran, Bu? Dalam Ramadan nih? Alhamdulillah, sedikit pun enggak apa-apa. Ya, kita luangkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Rasulullah bersabda, orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk. Ya, Bu, buah jeruk rasanya manis dan baunya harum. Itulah orang-orang mukmin yang mau membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Sedangkan orang-orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya bagaikan buah kurma. Rasanya manis tetapi baunya tidak ada. Cobalah, Bu, ada baunya, aromanya kurma, Bu? Maka begitulah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Sedangkan orang-orang mukmin yang munafik yang membacakan Al-Quran, mengamalkan isinya, dia setengah-setengah hati nih. Orang-orang munafik bagaikan minyak wangi atau parfum. Rasanya apa? Pahit, baunya harum. Nah, itulah orang-orang munafik yang mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir adalah, sedangkan orang-orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan isinya, bagaikan buah kamarogan. Baunya busuk, rasanya pahit. Udah busuk lagi, pahit lagi. Maka tergolong di mana kita di sini kah? Apakah seperti buah jeruk, buah kurma, levelnya di mana buah kamarogan? Ibu-ibu yang mana? Ya. Oh, nampaknya iya. Ya. Orang mukminkah rajin membaca Al-Quran, mengamalkan isinya? Apakah kita hanya sekedar membaca, tidak mengamalkan isinya, atau tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran? Namun pada saat sekarang ini, penyakit-penyakit masyarakat dipengaruhi oleh medsos, media sosial, sanggup berjam-jam daripada dia meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sanggup. Twitter sanggup kita berjam-jam. Facebook sanggup kita berjam-jam. WhatsApp sanggup kita berjam-jam. Line sanggup kita berjam-jam. Twitter sanggup kita berjam-jam. Browsing internet sanggup berjam-jam. YouTube sanggup kita berjam-jam. Mana lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran daripada handphone pada hari ini? Apalagi anak-anak muda sekarang ini, kaum ibu juga, sebagian kaum bapak juga. TikTok sanggup berjam-jam seperti orang kesurupan. Ya, Bu? Ada ibu-ibu suka main TikTok sini?
Ibu suka main TikTok, Bu? Enggak? Alhamdulillah lah. Sanggup berjam-jam main TikTok. Mana lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran? Berjam-jam, sanggup berjam-jam. Sebelum makan buka handphone, setelah makan buka handphone. Sebelum tidur buka handphone, setelah bangun tidur buka handphone, sebelum bekerja buka handphone, setelah bekerja buka handphone terus di kepala otak kita. Yang ini ya digrogoti di pikiran kita, di moral kita. Yang paling parah pada hari ini orang sanggup berjam-jam yaitu judi online. Ada ibu-ibu nih suka judi online sini, Bu? Oh, alhamdulillah kalau ada ibu ini parah nih. Ini yang digrogoti anak bangsa kita pada hari ini. Sanggup berjam-jam judi online. Puasa dia lakukan, iya. Judi online jalan terus. Memperadukan antara hak dan batil. Inilah di kalangan orang-orang awam banyak terjadi, Bu. Pak. Dia berprasangka ibadahnya itu diterima oleh Allah. Sholat dia lakukan, togel jalan terus. Judi jalan terus, puasa dia lakukan. Judi online pun jalan terus. Ibaratkan air dan minyak, kapanpun tidak akan mau bersatu. Allah tolak amal ibadah kita, amalan mardudah la tukbal. Amalan ditolak, tidak diterima. Maka amalan kita menjadi mardudah la tukbal. Air dan minyak kapanpun tidak akan mau bersatu. Puasa lakukan, judi online jalan terus. Lebih baik kita luangkan waktu kita adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan dalam kitab, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Al-Quran itu mengajarkan kita, bukan Al-Quran mengajarkan kita yaitu pekerjaan-pekerjaan, yaitu keji dan mungkar. Pekerjaan-pekerjaannya itu sifat-sifat tercela. Tidak pernah Al-Quran mengajarkan kita itu bertakwa kepada Allah. Semua diajarkan di dalam Al-Quran. Tentang warisan, semua di dalam Al-Quran. Tentang zakat, semua dalam Al-Quran. Tentang puasa, di dalam Al-Quran. Tentang sholat, semua di dalam Al-Quran. Ya, Bu. Inilah penyakit-penyakit kita masyarakat yang perlu kita benahi pada hari ini. Yaitu penyakit media sosial tadi. Sikit bermasalah suami istri update di status. Sungguh tega kau wahai suami. Ya, enggak, di sini enggak ada modelnya. Nanti begitu juga yang jomblo-jomblo nggak dapat jodohnya. Ya, anak-anak remaja itu banyak tuh, anak-anak gadis tuh. Anak gadis jodohnya belum dapat sinyal. Biarlah jomblo di jalan Allah. Cantumkan nomor handphone di situ kan. Ya, Bu. Ada itu. Adik-adik kita. Ada. Kemudian apa lagi ya? Setiap masalah buat di status. Lagi galau dalam masyarakat. Ya, buat status. Ya. Semua perbuatan kelakuan akan dipertanyakan di suatu saat nanti. Bukan kita untuk mengupdate status itu makin keras hati kita, Bu, Pak. Makin keras. Apa solusinya? Al-Quran. Itu obatnya syifa warahmah, itu Al-Quran. Obat segala penawar hati, bukan kita mengupdate status di Facebook ingin dibaca orang di WhatsApp, di media-media, bukan. Kuncinya kembalilah ke diri kita kepada Al-Quran. Ketika hati kita sempit, apa solusinya, Bu? Al-Quran. Hati kita gundah, kembalikan diri kita kepada Al-Quran. Hati kita sakit, apa? Al-Quran. Hati kita gelap. Gelap maksudnya apa? Gelap, terasa hampa, terasa stres. Obatnya adalah Al-Quran. Itulah kenikmatannya Al-Quran itu. Obat segala penawar hati, obatnya adalah Al-Quran kita baca. Satu huruf kita baca, 10 kebaikan, syafaat yang ini. 2 huruf, 3 huruf, alif, lam, mim. Udah dapat pahala kita, Bu.
Maka kembalikan kepada Al-Quran sebagai rujukan kita nih. Apalagi kita sudah dapatnya. Terima kasih Pak Kepala Desa. Nah, ini sebagai amal jariah Bapak ini nanti. Akan dipertanyakan di yaumil hisab nanti. Mana Kepala Desanya nih? Inilah contoh-contoh Kepala Desa yang mau mewakafkan Al-Quran. Terus mengalir pahalanya sampai hingga wafat nanti. Inilah Al-Quran ini. Nah, kita doakan Bapak Kepala Desa kita berkat umur, berkah rezeki, semoga diterima amal ibadahnya. Ini sebagai amal jariah akhir hayat kita. Wafat kita, Al-Quran kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan. Inilah terus mengalir pahalanya sampai akhir hayat kita. Bu, makanya kita jangan pelit-pelit di bulan Ramadan bakhil. Tanamkan yaitu sifat-sifat kita, yaitu pemurah. Infakkan sebagian rezeki kita untuk Al-Quran, dibaca oleh kalangan orang-orang muslim, maka terus mengalir pahalanya, Bu. Nah, kalau awak ya, kalau hanya mengandalkan sholat, Bu, nggak cukup ya, Bu, nggak cukup kita. Oh, saya rajin sholat, ambo rajin sholat, awak rajin sholat duha, sholat tahajud, masuk surga lah kok. Nggak cukup hanya mengandalkan sholat, Bu. Karena di dalam sholat kita itu khusyukkah sholat kita, sempurnakah sholat kita. Maka dalam sholat ini bisa jadi sholat kita tidak khusyuk. Apa sebabnya? Karena wudhu kita tidak sempurna. Apalagi kenapa sholat saya tidak khusyuk, kurang sempurna? Bisa jadi toharoh kita tidak beres. Apa itu toharoh kita? Bisa jadi bersuci kita tidak beres. Kita hanya bisa berusaha, berencana, berikhtiar. Itulah kita dalam hidup ini. Kita sudah berusaha, berencana. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Yang kurang, yang cacat, yang tidak sempurna akan ditambah oleh Allah. Dari mana? Yaitu infak sedekah kita, wakafkan Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, Bu, pernah nggak kita terbayang waktu sholat? Ya, sholat kita Allah, baik itu di rumah atau di mana lah, Bu, ya. Allahu Akbar ketika sholat. Lebaran ini sungguh sulit. BBM naik, kue lebaran belum dibuat, anak-anak belum baju lebaran. Ketika terbayang waktu ruku nanti Allahu Akbar, si Polan pun tak ada otaknya, arisan belum dibayarnya, saya butuh uang. Sami Allah liman hamidah, terbayang nanti bapak anakku pergi merantau, nggak pulang-pulang, bagaikan Bang Toyib, 2 hari puasa, 2 hari lebaran. Terbayang kita waktu sujud nanti Allahu Akbar, suami tak pulang-pulang, pergi merantau, jangan-jangan dia selingkuh, kalau nggak mencewek dia lagi petir datang, basah lah baju di luar ini, aduh, nggak ada baju untuk sholat tarawih nanti. Pernah terbayang, Bu? Nggak, saya pun pernah, bukan ibu aja. Nah, nggak bisa kita hanya mengandalkan pahala sholat, nggak cukup, Bu. Nah, sholat saya rajin sholat, nggak bisa, nggak cukup. Dari mana? Dari pahala amal jariah kita adalah membaca Al-Quran, mewakafkan Al-Quran, mensedekahkan Al-Quran seperti Bapak Kepala Desa kita tadi. Inilah terus mengalir pahala hingga wafat nanti, mengalir terus mengalir sebagai pembantu amal ibadah kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kita peringati Al-Quran pada hari ini, Bu. Kalau kita jarang kita peringati, nanti apa nanti anak-anak kita? Kapan turunnya Al-Quran? Turunnya ketika wafat orang tua saya, nenek saya, katanya. Baru dibaca Al-Quran. Al-Quran baru dibaca. Kalau nggak ada wafat saudara kita meninggal, Al-Quran tidak dibaca. Taruh dalam lemari, disimpan sampai berdebu. Ketika wafat saudara kita baru dibuka, baca Yasin. Kalau nggak wafat, Al-Quran tidak pernah dibaca. Al-Quran hanya dibaca siapa? Tikus yang baca, sebagai pajangan, sebagai hiasan, sebagai simpanan, sebagai dekorasi saja. Tidak. Al-Quran inilah pembawa berkah dalam hidup kita.
Itulah kita peringati dalam nuzulul Quran ini adalah tanamkan cinta kita kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Maka rujukan kita adalah Al-Quran. Maka masuk yang tahap ke selanjutnya, yaitu turun Al-Quran, maka kemudian baru ke hadis, yaitu sumber hukum Islam kita, yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, yaitu di dalam hadis. Kemudian al-ulama warasatul anbiya, turun ke para ulama dahulu. Suatu hukum, maka mereka menafsirkan, menjelaskan, memahamkan, maka yaitu ada namanya mazhab. Mazhab ini apa, Bu? Lintasan panduan kita mau pilih mazhab manakah? Pakai mazhab Hanafi kah? Pakai mazhab Maliki kah? Syafi'i kah? Hanbali? Maka mereka mengutip yaitu dari Al-Quran, hadis, kemudian mereka mengijma'kan, maka ini sebagai lintasan kita. Umumnya Indonesia paling terbanyak adalah, tingkat Asia paling terbanyak adalah memakai mazhab Syafi'i. Dan Indonesia dan Riau Syafi'i paling terbanyak. Di Timur Tengah ada sebagian, ada Hanbali, ada Hanafi, ada Maliki. Nah, kita silahkan mau pilih mana. Maka rujukan mereka itu sama. Kita nggak boleh menyalahkan, oh ini pakai mazhab ini salah, ini apanya. Bukan. Ya, karena Maroko itu beda mazhabnya, Bu, Pak. Ada yang sholatnya gini, Allahu Akbar. Mereka pakai Maliki. Ya. Maka sama. Imam Hanafi adalah imam yang tertua, maka bawah-bawahnya ini adalah ada Imam Maliki. Imam Hanbali belajar kepada Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki, Imam Maliki belajar kepada Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Maka inilah hukum Islam ini menjadi diijma'kan. Kita pilih mana mazhab kita. Pilih cara berwuduknya pakai Syafi'i, cara sholatnya pakai Syafi'i, membatalkannya pakai Syafi'i. Jadi imam-imam yang 4 ini, imam yang mujtahid, maka perbandingan hukum di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan. Di situ ada perbandingan hukum, masalah sholat, masalah wudhu, semua dijelaskan perbandingan hukum di situ. Rukhsahnya gimana, ya? Maka itu dijelaskan semua di dalam kitab fikih bidayah. Maka mereka